88,2 FM Hot Radio, Today's Dance Music Hotness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Biasa Bincang Apa Saja bareng Mila dan dengan narasumber yang tentunya tidak biasa nih. Ini narasumber kita kali ini di hari Kamis 13 Oktober 2022 didatangkan langsung dari Universitas Terbuka Serang dan sudah diwakilkan oleh Bapak Dr. Maman Rumanta MSI selaku Direktur Universitas Terbuka, dan ada Bapak Iksan selaku dari Sentral Layanan Morogen Universitas Terbuka Serang. Kita sapa langsung yuk. Halo Pak Maman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Udah ngopi Pak? Kopi tadi sudah. Udah ya. Pagi-pagi semangat karena diawali dengan kopi ya Pak ya. Lanjut lagi ada Bapak Ihsan. Halo Pak Ihsan. Halo. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat terus ya Pak. Boleh menyapa dulu nih. Boleh dong Pak, silakan. Assalamualaikum, Hotner. Mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Amin. Kita bakal bincang-bincang bersama dengan Bapak Maman Rumanta dan juga ada Bapak Ihsan seputar dengan dunia pendidikan khususnya di Universitas Terbuka Serang. Nah, untuk partners yang berencana untuk kuliah atau mungkin ingin melanjutkan pendidikan ya, karena penting banget nih untuk kita tahu dan bisa membekali diri dengan pendidikan yang tentunya harus direncanakan dengan matang nih. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan ahlinya di sini, ahli dari dunia pendidikan ya. Nah, ini ngomongin soal UT sendiri nih Pak. Ini merupakan pendidikan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Banten. Ya. Salah satu perguruan tinggi negeri, betul ya Pak ya? Betul. Nah, untuk UT sendiri ini untuk sejauh ini seperti apa sih Pak untuk perkembangannya di Provinsi Banten sendiri? Baik, Alhamdulillah Universitas Terbuka itu di Provinsi Banten sudah mulai tahun 2003 ya. Mulai ada apa istilahnya itu UPBJ, Universitas Unit Program Belajar Jarak Jauh Serang, dan itu dimulai sejak provinsi ini berdiri. Jadi ketika berdiri langsung kita berdiri juga di sini. Sebelumnya itu tergabung di UPBJ Bogor. Nah, perkembangannya alhamdulillah dari waktu ke waktu mahasiswa kita semakin meningkat. Kalau dulu mungkin masih di bawah 10.000, sekarang sudah lebih. Wow. Artinya semakin tahun semakin naik ya Pak ya. Dan yang aktif itu sekitar 15.000-an. Ya, sekarang sudah lumayan, dan kita menginginkan di tahun ke depan itu kita mencapai 30.000. Wow. Itu Luar karena biasa. ada visi dari pemerintah, bukan visi, misi pemerintah untuk meningkatkan APK perguruan tinggi, sehingga Universitas Terbuka lah yang memungkinkan bisa mengemban visi itu dengan baik, karena memang kita bisa menjangkau yang mungkin tidak terjangkau gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, kemudian sampai ke negara-negara ada di dunia. Jadi masyarakat yang ada di dunia lain pun nanti dia lihat di negara bagian lain ya Pak ya. Itu bisa mengenyam pendidikan melalui Universitas. Itulah misi utama UT ya, untuk memberikan layanan atau pemerataan pendidikan ke seluruh warga negara Indonesia. Dan tentunya dengan adanya fasilitas-fasilitas yang semakin dikembangkan oleh UT ya Pak ya, ini semakin meningkat juga nih kesadaran masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan. Yang jelas tuntutan dari mungkin pekerjaan yang memang harus memiliki gelar mungkin ya Pak. Nah, ini di sini UT menyediakan fasilitas yang mungkin bisa digunakan untuk karyawan. Nah, ini mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak untuk kelas karyawan di UT ini gimana sih Pak untuk progresnya sendiri? Apakah akan ada pengaruh terhadap kinerja karyawan di kantornya nih? Jadi begini, UT itu memberikan perkuliahan yang sangat fleksibel, yang bisa dipilih oleh karyawan ataupun yang masih belum punya pekerjaan itu bisa gitu ya. Jadi ini sangat fleksibel, dan bagi karyawan tidak akan mengganggu kinerjanya, karena memang kuliahnya kita bisa secara fleksibel. Maunya seperti apa? Kalau misalnya dia punya waktu ya silakan, misalnya ada tutorial webinar. Tapi kalau misalnya waktunya tidak keruan gitu, kadang-kadang
pekerjaannya full kadang-kadang itu gitu ya, dia bisa mengambil mata kuliah atau program yang fully online gitu ya. Itu bisa kapan saja mereka bisa kuliah karena sistemnya melalui web based gitu ya, learning management system yang didesain sedemikian rupa sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Jadi itu fleksibilitas dari universitas terbuka sehingga siapapun tuh asal lulusan SLTA dia bisa ngambil universitas terbuka gitu ya. Dan bagi karyawan justru menurut saya lebih enak di universitas terbuka karena apa? Dia bisa mengambil mata kuliah program studi yang betul-betul dia sukai, yang bisa menunjang pekerjaan yang sah. Pada perguruan tinggi lain kan perlu tes dulu ya. Kalau di kita kan tidak perlu tes sehingga dia mengambil mata kuliah yang program studi yang sesuai dengan bidang apa dia bekerjanya gitu ya. Kalau misalnya dia di advokat ya mungkin hukum. Kalau dia misalnya di bank ya mungkin bisa mengambil akuntansi atau manajemen atau ekonomi dan seterusnya gitu ya. Sehingga betul-betul belajar itu sesuai dengan namanya mereka inginkan ya. Luar biasa sekali ya. Dan memang artinya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh UT ya Pak ya untuk masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan nih untuk siapapun itu, yang jelas kata Pak Maman tadi yang penting lulusan SLTA ya. Iya. Bisa tuh S1, S2, S3 ya Pak ya. Iya. Dan kemudian diberikan juga nih ini yang terbaru yang ada di UT nih Hotners, ini ada yang namanya Salut Morogen atau Sentra Layanan Universitas Terbuka Serang yang ada di Morogen. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Isan nih, apa sih sebenarnya Salut Morogen itu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Salut Morogen ini merupakan sentra layanan untuk berbasis kemitraan dari Universitas Terbuka. Kami terus terang membantu secara maksimal dalam pelayanan, termasuk juga sosprom ya, promosi daerah-daerah yang memang mungkin sulit dijangkau. Alhamdulillah, dan selama kami berkiprah berperan aktif, hasilnya lumayan lah, bisa ikut berpartisipasi Pak Direktur, dan ini merupakan langkah positif sebenarnya karena kita memberikan informasi bahwa ada satu kampus yang memang diperlukan oleh banyak siswa ya, terutama bagi siswa-siswa akhir yang ingin melanjutkan kuliah terbuka negeri ya, dengan biaya terjangkau dan menjadikan sistem yang sangat fleksibel. Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan atas penjelasannya. Nah, ini tentunya masih banyak hal yang akan Mila kulik nih dari narasumber kita, dari Bapak Maman Rumanta dan juga ada Bapak Iksan. Tapi kita akan jeda setelah yang satu ini. Saya terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, today's best music. Hotners masih bersama Mila dan juga narasumber kita di program biasa Bincang Apa Saja, dan dengan narasumber yang tentunya nggak biasa-biasa aja nih karena kita ngomongin soal pendidikan. Ini ada dari Universitas Terbuka Serang yang sudah diwakilkan oleh Bapak Dr. Maman Rumanta M.Si selaku Direktur Universitas Terbuka Serang, dan ada juga Bapak Ihsan selaku perwakilan dari Salut Morogen atau Sentra Layanan Universitas Terbuka Serang. Nah, kita masih ngomongin seputar dengan dunia pendidikan di Universitas Terbuka Serang, dan sudah dijelaskan tadi bahwa ada banyak sekali perkembangan yang dihadirkan ya dari pertama kali UT hadir di Provinsi Banten, dan juga sampai saat ini sudah banyak sekali kemajuan dan segala bentuk prestasinya nih Hotners. Lanjut lagi kita ngomongin soal sistem pembelajaran yang ada di Universitas Terbuka Serang nih Hotners. Yang jelas ketika melakukan pendidikan ya Pak, mengenyam pendidikan ini ada yang namanya mata kuliah yang harus ditempuh gitu. Nah, biasanya mahasiswa ini disibukkan atau mungkin disulitkan nih dengan yang harus offline, yang harus ke kampus. Nah, apalagi di tengah kesibukan yang kita nggak tahu nih apa aja sih kesibukan dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin ada yang kerja atau mungkin ada yang harus aktivitas lainnya. Nah, ini ada nggak sih kemudahan yang diberikan oleh UT khususnya untuk di sistem pembelajarannya sendiri ini Pak? Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Maman atau mungkin Bapak Ihsan, silakan. Dengan adanya UT itu justru banyak sekali kemudahan yang didapat oleh mahasiswa. Itu yang kita berikan karena apa tadi?
kita memberikan pembelajaran yang sangat fleksibel. Ketika dia masuk ke UT, dia diberikan bahan ajar. Bahan ajarnya itu sudah dalam bentuk tercetak dan juga dalam bentuk digital. Itu bisa, artinya kalau yang digital bisa di download di HP dan di laptop, manapun dia pergi itu bisa belajar. Kemudian kalau ternyata ada masalah, misalnya belum dapat mendownload, juga bisa ada banyak sekali bantuan-bantuan yang kita berikan. Kalau di tempat lain mungkin kan harus cari bahan ajarnya, bukunya dari dosen itu misalnya cari buku ini. Kalau kita sudah ada bukunya standar gitu ya. Kemudian dari situ baru dia mencari literatur lain dari berbagai sumber. Gitu ya. Jadi bukunya sudah, babonnya sudah ada, dan itu bukunya itu disebut modul di mana mereka itu bisa dipelajari secara mandiri. Nah itu jadi siapapun dia itu akan belajar dengan menurut saya sih akan lebih mudah karena bahasanya itu bahasa ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sistem pembelajarannya, dia bisa memilih apakah saya mau tatap muka misalnya. Kalau misalnya saya anak muda punya waktu banyak, mungkin saya pilih tutorial tatap muka baik melalui langsung atau melalui webinar kan. Nah kalau saya banyak bekerja, itu apalagi saya sering keluar negeri, misalnya ada yang juga yang misalnya di kapal pesiar kan, misalnya ada juga yang atau di penerbangan mobile ya. Nah itu bisa kita menggunakannya, misalnya mereka akan memilih pembelajaran online gitu ya, dimana mereka ketika ada istirahat mungkin dia bisa belajar. Nah kemudian ada juga mungkin saya sangat tidak bisa tutorial online atau tatap muka, dia bisa ada yang namanya tutorial belajar mandiri saja. Nanti kita berikan ada 3 tugas. Itu juga bisa dari pilihan gitu ya. Mungkin juga ada orang itu masuk di UT, saya udah bisa lah katanya, nggak perlu lagi tutorial gitu ya. Ya udah belajar mandiri melalui bahan ajar, kemudian akan diberi tugas oleh universitas terbuka. Itu fleksibilitas seperti itu. Kemudian ujiannya. Nah ketika ujian nanti bisa milih, bisa online, bisa tatap muka gitu ya. Tergantung kepada mahasiswanya. Jadi sangat fleksibel, sangat menguntungkan bagi teman-teman yang barangkali bekerjanya sangat mobile. Oke, emang se-fleksibel itu ya Pak ya, semudah itu untuk bisa mengenyam pendidikan di universitas terbuka. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Maman kalau ketika kita sudah mendapatkan modul itu kita bisa belajar sendiri. Apalagi kalau yang emang doyan baca mungkin ya Pak, itu justru lebih mudah ya Pak ya. Karena memang ilmu itu investasi yang tidak ada harganya nih ya Pak ya, luar biasa mahalnya nih ilmu ya. Karena jarang juga nih orang-orang mungkin yang sangat aware dengan pendidikannya, sangat peduli dengan ilmunya. Padahal ilmu itu bisa dari mana aja dan itu dari kitanya sendiri tentunya ya Pak ya. Kalau misalnya kitanya males ya, mau perguruan tingginya sebagus apapun mungkin akan susah nih untuk mentransfer ilmunya, betul ya Pak ya. Nah ini ada yang namanya Sentra Layanan UT Morogen yang juga memberikan kemudahan untuk hotners yang ingin berkuliah dan melakukan kuliah yang mobile seperti yang disebut oleh Pak Maman tadi. Sebenarnya gimana sih Pak cara pembelajaran di Salut Morogen sendiri? Testimoni terhadap beberapa mahasiswa kami, mahasiswa universitas terbuka yang tergabung dalam Salut Morogen itu mereka merasakan senang dan juga merasakan kemudahan dalam proses belajarnya tersebut. Karena memang kehadiran Salut Morogen itu sendiri ya tidak lain adalah untuk bagaimana membentuk mahasiswa yang mandiri dalam proses pembelajaran tadi. Kalau sistem belajar sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa skema yang sering dipakai sistemnya adalah tatap muka dan juga online. Nah di kami alhamdulillah hampir 80% mahasiswa itu mengikuti sistem pembelajarannya melalui online phone. Mengapa? Karena sebagian daripada mereka ya pekerja aktif. Mereka kerja di pabrik, mereka kerja di industri-industri, juga ada juga yang di kafe. Jadi sangat tidak mungkin untuk kuliah memakan waktu yang banyak, gitu kan. Sehingga solusinya ya mereka offline. Nah, memang ketika kita dihadapkan dengan pilihan untuk memilih karir atau pendidikan ini sulit ya Pak ya, karena pengennya kita nih dua-duanya bisa gitu ya. Kalau bisa nih kenapa nggak dua-duanya aja sih gitu. Nah mungkin ini saatnya untuk hotners
bisa untuk memilih keduanya, karir dan pendidikan bisa berjalan seiringan dan maksimal ya Pak ya, karena dari yang dijelaskan tadi memang pendidikan di UT sendiri ini tidak menyulitkan mahasiswanya dan justru malah memudahkan sekali untuk hoters yang mungkin pengen mencoba melebarkan pendidikannya nih, karena pastinya pendidikan ini penting banget ya untuk menjadi bekal kita bisa menjadi manusia yang berkualitas nih. Nah ini UT menawarkan banyak sekali kemudahan untuk Anda bisa mengenyam pendidikan dengan baik, dengan mudah, dan pastinya murah nih. Berapa sih kira-kira kisaran harga dari setiap SKS yang ada di UT, atau mungkin berapa sih SPP-nya? Nah ini penting banget untuk kita tahu. Jadi nanti akan kita kulik lagi dari Pak Maman dan Pak Iksan. Jangan kemana-mana karena kita akan jeda setelah yang satu ini. Stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, today's best music, Hot Nurse masih bersama Mila di program biasa Bincang Apa Saja, dan bersama dengan narasumber kita yang gak biasa-biasa aja nih. Ada Bapak Dr. Maman Romantai Messi selaku Direktur Universitas Terbuka Serang, dan juga ada Bapak Ihsan dari Salut Morogen, Sentra Layanan Universitas Terbuka ya. Nah, kita tadi sudah ngomongin banyak banget kelebihan dan keunggulan dari Universitas Terbuka. Tentunya dengan segala kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati dan bisa dirasakan oleh mahasiswa, dari mulai yang mungkin ibu-ibu rumah tangga atau mungkin para pekerja, para karyawan industri mungkin yang siapapun itu punya kesibukan, iya siapapun itu yang punya kesibukan, ini bisa banget untuk mengenyam pendidikan di Universitas Terbuka dengan mudah dan murah nih. Tentunya dengan beragam kemudahan ini diiringi atau diimbangi dengan harga yang ternyata cukup murah untuk dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya nih Hotners. Nah, kira-kira untuk kemudahan dan kemurahan biayanya sendiri nih Pak, ini mungkin bisa dijelaskan dari segi ekonomi, dari segi finansialnya nih, mungkin bisa dijelaskan nih Pak untuk Hotners di rumah mungkin. Ya, kalau saya lihat biaya kuliah di UT itu sangat-sangat murah gitu ya. Nah, kalau di UT itu yang pertama kita tidak ada yang namanya uang muka atau uang bangunan gitu. Okay. 3 daftar itu hanya 100.000 wow. Hanya untuk bagaimana? Itu pun 100.000 itu sebutnya admisi ya, itu mendapatkan nanti buku saku istilahnya gitu ya. Kemudian setelah itu dia mau ngambil mata kuliah atau sistem pembelajarannya yang seperti apa. Kalau dia mengambil paket, misalnya ada 3 kategori paket. Yang pertama misalnya paket non TTM, non tutorial tatap muka. TTM itu kata tutorial tatap muka ya Pak? Bukan TTM yang lain, tutorial tatap muka. Yang tidak tutorial tatap muka itu paketnya hanya 1.300.000. Okay. Nah, nanti kalau dilayani oleh Salut nanti bisa ada biaya dari Salut gitu ya nanti. Nah, kalau yang tutorial, saya misalnya maunya ada tatap muka juga lah, sebagian ada online itu disebut SIPAS semi atau sistem paket semi. Semi itu 1,7 juta. Okay. Itu sudah dua-duanya itu sudah termasuk bahan ajar paketnya. Kemudian kalau yang semi tadi 1,7 juta, kemudian kalau paket penuh itu 2.200.000. Kalau paket plus itu 2.400.000. Okay. ada plus-plusnya ya. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Maman ada di Salut Morogen ada yang namanya pesantren atau mungkin asrama ya Pak ya. Ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa sih kelebihan dari Salut Morogen sendiri itu?